Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Una Cecilia, kelas MPI 4B. Di sini saya akan menjelaskan poster yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan. Nah, pertama-tama itu, apa sih itu perencanaan pendidikan? Nah, perencanaan pendidikan ini merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara optimal untuk membangun ekonomi dan sosial secara menyeluruh di suatu daerah. Proses perencanaan pendidikan. Nah, yang pertama itu analisis kebutuhan. Nah, langkah pertama dalam perencanaan pendidikan adalah melakukan analisis kebutuhan. Nah, yang kedua itu tujuan pendidikan. Nah, tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai melalui program pendidikan. Nah, yang ketiga, identifikasi peserta didik. Nah, kenali karakteristik peserta didik yang akan terlibat dalam program pendidikan, seperti usia, latar belakang, pendidikan, dan tingkat kemampuan dan kebutuhan individu. Nah, yang keempat itu penyusunan rencana. Nah, pembelajaran rencanakan kegiatan pembelajaran yang spesifik termasuk strategi pengajaran, waktu waktu yang dialokasikan untuk setiap topik dan metode evaluasi pembelajaran. Nah, yang kelima itu implementasi. Nah, jalankan program pendidikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, yang keenam itu evaluasi. Nah, lakukan evaluasi terhadap program pendidikan untuk mengevaluasi keberhasilan mencapai tujuan yang telah diterapkan. Nah, pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Nah, yang pertama itu menurut para ahli ada beberapa pendekatan perencanaan pendidikan. Yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Nah, yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pendekatan untung rugi. Dan keempat itu pendekatan keaktifan biaya. Nah, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut Herbert Simon, sebagaimana dikutip, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang dapat dipakai dalam lembaga pendidikan yang pertama itu inteligensi, yaitu menyelidiki lingkungan bagi kondusi mengambil keputusan. Data mentah diproses dan diperiksa untuk pertunjukan yang mengidentifikasi masalah. Yang kedua itu rancangan, yaitu mengembangkan dan menganalisis kegiatan yang mungkin dilakukan. Hal ini mencakup proses memahami masalah, membangkitkan cara pemecahan, dan menguji pemecahan untuk mengetahui mungkin tidaknya dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu pilihan, yaitu memilih suatu cara kegiatan khusus dari cara-cara telah diperoleh suatu pilihan diambil dan dilaksanakan. Yang keempat, implementasi, yaitu pelaksanaan tindakan setelah memperoleh pilihan atas berbagai alternatif kegiatan yang telah ditentukan. Konsep dasar pengambilan keputusan. Ya, dasar-dasar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bermacam-macam tergantung dari permasalahannya. Giorgio Tori menyebutkan dasar-dasar pengambilan keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama itu intuisi, pengalaman, fakta, dan wewenang. Nah, prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Jenis dan fungsi pengambilan keputusan. Nah, keputusan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu keputusan strategis, keputusan taktis, dan keputusan operasional. Fungsi pengambilan keputusan adalah proses membuat keputusan atau memilih tindakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang tersedia. Nah, ini melibatkan identifikasi masalah, pemilihan alternatif, evaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang tepat. Nah, sistem pengambilan keputusan. Nah, sistem pengambilan keputusan adalah suatu proses atau metode yang digunakan untuk memilih satu tindakan atau keputusan dari beberapa pilihan. Ada beberapa teori perencanaan pendidikan. Nah, yang pertama itu teori sinoptik. Nah, teori ini adalah teori yang paling lengkap dibandingkan dengan teori lainnya. Teori sinoptik dalam berbagai
literatur sebagai disebut sistem planning rasional, sistem approach, atau rasional comprehensive planning. Teori ini sudah menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaannya. Objek yang direncanakan dipandang sebagai suatu keutuhan yang bulat. Nah, dengan suatu tujuan disebut misi. Nah, objek atau tujuan ini diuraikan jadi bagian-bagian yang memakai dengan analisis sistem sebagai sistem strukturnya. Nah, yang kedua, teori instrumental. Nah, teori instrumental berdasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personaliannya. Teori ini sangat berhati-hati terhadap ruang lingkup objek yang akan direncanakan. Jika sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada dan memberikan manfaat memadai barulah direncanakan. Teori tarsantip ini menekankan pada hakikat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi. Keinginan-keinginan individu diteliti satu persatu sebelum perencanaan dimulai. Nah, komunikasi antar pribadi dilakukan beberapa kali. Ide-ide perencanaan dievolusikan secara hati-hati dan perlahan di kalangan personel pendidikan. Nah, yang keempat itu teori advokasi. Nah, teori advokasi ini menekankan pada hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Nah, dasar perencanaan tidak berdasarkan pengalaman empiris atau penelitian, nah melainkan pada argumentasi yang logis, rasional, dan dapat dipertahankan melalui argumentasi atau advokasi. Nah, teori sitar. Nah, teori ini menekankan pada kebebasan lembaga lokal untuk melakukan perencanaan sendiri dengan maksud agar lebih cepat memenuhi kebutuhan lokal. Nah, perencanaan dengan teori ini dilakukan oleh provinsi, kabupaten, kota, dan sekolah. Ada beberapa unsur perencanaan pendidikan. Yang pertama itu penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis dalam perencanaan pendidikan yang menyangkut metodologi dalam perencanaan. Nah, yang kedua itu proses pembangunan dan pengembangan pendidikan. Artinya bahwa perencanaan pendidikan ini dilakukan dalam langkah reformasi pendidikan. Nah, yang ketiga itu prinsip efektivitas dan efisiensi. Artinya dalam perencanaan pendidikan itu memikirkan secara ekonomis sangat menonjol. Nah, misalnya dalam hal penggalian sumber pembiayaan pendidikan, alokasi biaya, hubungan pendidikan. Nah, yang keempat itu kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat, lokal, regional, nasional, dan internasional. Artinya, perencanaan pendidikan itu mencakup aspek internal dan eksternal dari keorganisasian sistem pendidikan itu sendiri. Yang kelima itu tujuan pembangunan nasional. Bangsa yang akan mengambil keputusan dan rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan. Nah, prinsip perencanaan pendidikan. Nah, proses pendidikan membutuhkan perencanaan yang baik untuk mendukung perjalanan pendidikan tersebut hingga masa yang akan datang. Sebuah perencanaan juga membutuhkan landasan yang kuat serta topangan dari prinsip-prinsip yang dapat mengkokohkan landasan pendidikan tersebut. Nah, prinsip perencanaan pendidikan yang menyeluruh serta kerjasama yang solid di antara seluruh elemen pendidikan akan mempermudah perjalanan proses pendidikan hingga masa yang akan datang dan mencapai tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin hanya itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.